Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya di akun yang ganti-ganti nama, tapi pembahasannya tetap sama. Kali ini saya akan membahas tentang perdukunan, mistisisme ya, dalam konteks kejawen, konteks orang-orang Islam ataupun non yang mereka masih memegang mistisisme ya. Sebenarnya hal gaib itu pasti di seluruh konteks manusia pasti masih ada gitu loh. Mau tidak mau akan tetap ada. Bahkan di negara-negara luar negeri itu juga masih banyak orang-orang yang mereka memegang konteks-konteks yang mistis gitu. Yang mungkin dulu saya pernah ditanya, waktu itu kan saya masih ngajar sejarah, ditanya sama murid saya, Pak, di Indonesia itu kan masih banyak orang-orang yang ahli santet. Kenapa ketika perang melawan Belanda, ketika penjajahan dari negara-negara luar, kenapa ahli-ahli dukun-dukun santet itu mereka tidak menyerang orang-orang Belanda gitu? Itu kan pertanyaan yang sebenarnya untuk sebuah hal akademik agak konyol sebenarnya ya, karena memang tidak dibahas di buku sejarah bahwa tentang hal seperti itu nggak dibahas gitu loh. Kemudian saya jawab juga dengan hal yang konyol tapi sebenarnya serius juga jawaban saya, yaitu jangan salah, di luar negeri itu juga ada dukunnya sendiri gitu. Ada ahli santetnya sendiri, ada ahli-ahli hal-hal seperti itu gitu loh. Mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa di luar negeri ada orang yang mereka ingin tampak atau terlihat tetap cantik, tetap muda. Kemudian mereka, mohon maaf, tanda kutip, mereka melakukan sebuah ritual sekte satanisme atau apapun itu dengan mencari darah muda perawan, dibunuh dan kemudian darahnya dipakai untuk mandi. Itu kan banyak sekali gitu loh. Kalau jenengan cobalah cari di YouTube itu ada yang membahas hal seperti itu tuh loh. Di luar pun masih ada yang seperti itu. Enggak cuma di Indonesia saja. Kalau kemudian kita mengapa Indonesia masih semuanya, di semua negara itu ada yang seperti itu. Setahu saya, sependapat saya, tanpa mengurangi rasa hormatnya. Kemudian untuk membahas hal tentang mistis, saya akan mendasarkan kepada buku Sunan Kalijaga ini. Jadi ya ini bukunya ya. Kalau mau beli ya silahkan lah di toko buku, insya Allah masih ada ini. Nah, mistik dan ma'rifat. Banyak orang yang mengalami gangguan terhadap hal mistis. Mereka mendatangi orang-orang tertentu untuk mengatasi hal-hal mistik tersebut. Terlepas dari konsep anggapan mereka tentang orang-orang tersebut itu benar atau enggak, saya tidak membahas itu. Ada yang datang ke, mohon maaf, ke wong sepuh, orang mengerti, ke gus, ke kiai, atau mungkin sampai ke dukun ya. Tapi kalau dalam konsep Islam yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, mengatasi hal tersebut itu juga ada. Bukankah al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu diturunkan kepada Rasulullah untuk mengatasi sihir yang didatangkan oleh orang Yahudi, ditaruh di sumurnya itu kan. Kemudian dibacakan falak binas itu kan. Jadi sihir atau mungkin kiriman-kiriman santet dan lain sebagainya itu ada, enggak cuma di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu Kanjeng Sunan Kalijaga merealisasikan atau memasukkan, meleburkan kepada bahasa Jawa falak binas ke dalam Kidung Rumeksa ing Wengi. Dari awal bait gotro pertama Kidung Rumeksa ing Wengi ada seperti ini kalimatnya:
ana kidung rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing loro. Luputa bilai kabeh. Jin setan datan purun paneluhan tan ana wani. Miwah panggawe ala gunaning wong luput. Geni atemahan tirta. Maling adoh tan ana ngarah ing mami. Guna duduk pansirna. Terus sampai di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 bait di sini. Kalau kita ingin atau kita mau meresapi ini diambil oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dari Al-Qur'an yang kemudian dimudahkan kepada orang Jawa membacanya dengan kidung rumeksa ing wengi, karena orang-orang Jawa suka gending gitu. Ini dibaca. Nah, ini digunakan sebagai benteng kita dalam menghadapi satu bahaya-bahaya berupa mistis atau non mistis. Ketika kita menyerap ini, ada memang ilmu-ilmu menghadapi hal-hal mistik tersebut. Dan ada yang paham, ada yang tidak paham. Tapi ada yang menggunakan hal-hal mistik tersebut secara murni. Ada yang tidak menggunakan hal tersebut. Dalam artian mereka paham dan tidak paham. Dan setahu saya, orang-orang yang paham terhadap hal-hal mistis seperti ini, ketika membantu seseorang untuk menghadapi hal-hal tersebut, ini sepengalaman saya, orang-orang yang mengerti itu tidak akan mengatakan nominal, lek sakmene engko iso waras. Tidak mengatakan seperti itu. Yang saya tahu, mohon maaf ya, setahu saya tidak akan mengatakan nominal. Beberapa kali ada sebuah kasus di mana orang dia menghadapi masalah berupa rumahnya diganggu, ditutupi dagangannya supaya nggak kelihatan orang, itu ada. Kemudian mengatasi hal tersebut, orang-orang yang tahu, yang saya tahu di kisah ini, mereka tidak minta berapa nominal, enggak. Biasanya cuman kopi sama gula, udah cukup. Biasanya itu, karena suka ngopi. Biasanya suka ngopi. Itu setahu saya, konteks orang-orang yang tahu tidak akan mengatakan nominal. Karena kalau kita melihat dari mistik dan ma'rifat di sini dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, orang yang ngerti mistik dan ma'rifat itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah gitu loh. Ketika seseorang itu tahu tentang Tuhannya, maka dia tahu dia itu siapa. Ketika dia tahu dia itu siapa, dia akan tahu Tuhannya gitu loh. Maka orang-orang seperti yang mereka mengerti ma'rifat, mereka mengerti mistis, ya nggak akan butuh saat ini sekian jut, sekian ratus ribu, nggak akan mengatakan seperti itu. Ini kisah dari ayah saya sendiri saja lah. Kalau seumpamanya saya tidak berani mengambil dari konteks orang lain ya, karena memang kawasan licin. Tapi ayah saya pernah didatangi seorang yang dia mengamalkan ilmu tanpa ada guru. Ilmu Jawa, ilmu kental, ngono kuwi. Amalan baca ijazah itu ilmu apa namanya? Ya Allah dan lain sebagainya, tanpa adanya guru. Kemudian dia stres, gangguan jiwa, datang ke ayah saya minta disembuhkan. Kemudian sama ayah saya, wis ayo bareng-bareng kita berat. Waktu itu ayah saya ceritanya itu orang tadi yang kena kasus tadi dibawa ke makamnya Mbah Dimyati, Allahu yarham. Kemudian di sana diajak baca wirid, baca zikir, terus kemudian sama ayah saya diambilkan tanah segenggam, disuruh makan orang yang stres tadi, sembuh. Dan ayah saya di situ tidak meminta sedikit pun nominal berapapun, dan nggak dikasih juga, dan itu udah biasa aja gitu loh. Jadi ya seperti itu. Setahu saya, kalau mungkin setahu jenengan beda, yang mohon maaf, ini pendapat saya loh ya, dari kasus-kasus yang pernah saya alami dan juga dari buku-buku yang saya baca. Gitu. Biasanya memang kopi. Biasanya orang datang ke rumah tuh paling bawa kopi, gula, ngotok.
Dan saya nggak minta Mas iki sakmene entek ya, tidak ada seperti itu. Jadi itu setahu saya. Kalau kemudian ada yang mohon maaf mengatakan nominal dan lain sebagainya, itu saya nggak paham. Terlepas dari benar atau salahnya ya saya nggak tahu ya. Itu jenengan sendiri yang bisa memilih dan memilah. Tapi kalau di Islam memang ada yang bisa mengatasi hal seperti itu. Dalam konteks kejawen, dalam konteks Jawa, Kanjeng Sunan Kalijaga juga memberikan sebuah kidung yang bisa digunakan untuk membentengi kita. Sebenarnya diri kita sendiri itu bisa mengatasi hal seperti itu. Contoh, mungkin ketika kita ada gangguan jin dan lain sebagainya, kita perbanyak takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, gitu loh. Harus percaya dulu, believe with ourselves, kita percaya dengan diri kita sendiri. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, hal seperti itu tidak akan mengganggu kita, gitu loh. Terkadang kita itu nggak percaya diri. Wes wacananku gak nganu. Kalau kita sudah ikhtiar lahir batin dalam mengatasi hal seperti itu, kemudian masih tidak bisa, maka kita minta bantuan kepada orang-orang yang alim, benar-benar alim, kiai atau gus. Tapi yang benar-benar kiai dan gus itu ya. Lalu supaya kita bisa meminta arahan piye caranya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.